Orang yang pertama kali membawa Al-Quran ke Pulau Jawa adalah Syekh Subakir. Syekh Ahmad Subakir membawa Al-Quran diperkenalkan kepada Ratu Sima, Raja Kalingga di Jepara. Walaupun si ratu ini tidak masuk Islam secara eksplisit, tapi memahami kandungan Islam, yaitu Islam atau Al-Quran mengajarkan keadilan, seadil-adilnya. Maka Ratu Sima, Kerajaan Kalingga, Jepara terkenal ratu yang paling adil. Dan masyarakatnya dipersilahkan, diberi kebebasan memeluk agama Islam. Syekh Subakir mempunyai tugas apa? Merantai, mengkerangkeng apa? Mengikat makhluk-makhluk jahat yang ada di Jawa. Semua diikat dengan rantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali dua makhluk yang tidak mengganggu Islam. Gak mau dibuang ke Laut Selatan, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Salam Santarus bisa cerita begini, Beb. Karena beliau makhluk sangat bagus, walaupun tidak masuk Islam, tapi tidak memusuhi agama Islam. Ulama kedua yang bawa agama Islam terkenal adalah Syekh Riasiddin An-Nisaburi, yang terkenal dengan Mbah Wasil. Beliau membawa kitab Al-Asrar, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Jayakatwang, Joyoboyo, Raja Kediri Doho Kediri. Maka terkenal dengan ramalan Joyoboyo, itu sebenarnya terjemahan dari Kitabul Asrar, kitab rahasia-rahasia. Yang dibawa oleh Mbah Wasil, kuburannya di belakang Masjid Setono Gedong, Kota Kediri. Kalau Syekh Subakir ada yang bilang kuburannya di Gunung Magelang, Gunung apa? Tidar. Ada yang bilang di mana-mana, yang benar, yang prosentasinya paling benar di Goa, di Sulawesi Selatan. Mbah Subakir wafat di situ. Setelah itu barulah datang para da'i-da'i. Pertama kali ada pesantren di Jawa Barat tahun 1410 adalah Syekh Hasanuddin dari Cina. Atau terkenal dengan Syekh Kuro. Kuro itu Qori yang mengajar Al-Quran. Di desa Rengas Dengklok, Kerawang. Punya murid, salah satu muridnya namanya Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa, kepala bandar pelabuhan Cirebon. Ki Gede Tapa, bukan dari Solo Tigo loh, dari Cirebon. Nah, Subang Larang ini Pak Hanif kutilang. Kuning, setelah membangun karakter, maka baru wayu alimumul kitab. Kebalikannya pendidikan, kuning, kebalikannya transfer tinggi, kebalikannya ini luar biasa. Banyak karakter dulu, akhlak dulu, baru ilmu pengetahuan, baru skill. Jangan dikira pesantren gak ada ilmu. Dengar ada agama Islam, ada orang gak ngerti pesantren, dikira gak ada ilmu di pesantren. Bogor ke utara, saya tunjukkan itu satu saja. Itu. Sampai di sana ada dua nazom, kutilang sedang baca Quran. Ajarnya gak ngerti ya kayaknya, Masya Allah. Langsung lama untuk saya sejak Kiai. Abiyadun Malik. Udah masuk Islam gampang. Ada mas kawinnya apa? Lintang kerti. Biadihi saifun lawahu. Udah saya cari di pasar gampang mau berapa biji. Gak ada di sini. Ada di Arab gampang saya mabur ke sana. Ngajinya. Zaidun dari rumahnya Zaid, dia siap-siap terbang, doglong, Al-Abyadu kulitnya terbang biasanya. Ibnu Malik anak Iman Malik, gak bisa terbang. Fibayat ini jero umay, gagal. Bil amsi wingi, karena mutaki tertongkrong. Biadi saifun tangannya kel golok, lawahu zat bengkok akan golok, fata mau ke jadi bengkok opo golok. Paham? Bismillah dulu. Ringkas cerita terbang, ini tidak lama datang bawa tasbih, terjadi perkawinan antara Raja Pajajaran yang beragama Buddha masuk Islam, Zaidun esensi atau will quality, Al-Abyad beliau, Ibnu Malik relasi, Bil Amsi time, fi baitihi place, biadi saifun to have, tapi akan punya anak tawa reaksi.
Masya Pertama Allah. namanya Kalau Syekh ngomongin saya enak ya. Rahmatullah atau Sunan Rahmat Suci. Kalau kayaknya nggak ngerti di Utaiman Zaid, Gunung Godok, iku Garut. putih, doglong. Yang kedua Anak Syekh Man Samadullah Malik ning jero yang omah terkenal dengan ketongkrong, Ki wingi Sangkan. nyekel golok. Yang Golok ketiga perempuan namanya Rara Santang dinikah oleh Habib. Esensi quality Namanya pada Said Titi. Abdullah Relasi Rahmat Khan. time Nanti peles punya to anak have. Syarif Dan Hidayatullah aksi and Sunan reaksi. Gunung Jati. Ini Kalau kita dongeng kayak gini harus itu apa luar santri biasa ini? sebenarnya. Sayang kurang Jadi, penjabaran yang sangat mendalam. Bubarlah Nah, kerajaan Pajajaran contoh lain saja. setelah Terakhir, Prabu Kian wal Santang dan hikmah. Rahmatullah alias Ki Galantrang alias Pinter Ki Setra, kayak apa? Alim alias kayak apa? Maungkeling alias Harus Daya. punya Banyak sekali wisdom. aliasnya itu. Harus Menguasai punya kerajaan Pajajaran. Semua wisdom masuk ini Islam datangnya kecuali bukan Patih dari Pucuk Kumun kitab, dengan bukan suku dari Baduy di tulisan, Marimping, tetap bukan agamanya dari guru dari sekolah, Sunda, tapi Wiwitan, nurun atau yakdzifuhullah yang menyembah ala qalbi man Batara. yasha. Sang Direct Batara. illumination melalui khawatir. Itulah Khawatir ulama apa? Khawatir itu mulai dari menyebarkan Tahan agama Islam dari di Tuhan Pulau melalui Jawa ini. khawatir Dari Rengas ilahiyah Dengklok, Syekh masuk Hasanuddin pada Syahkuro dauk melahirkan intuisi, beberapa santri maka jadilah ahli baca Al-Qur'an. ilham, Maka kasyaf ketika dan Nabi ma'rifat. Muhammad Kalau mengkader melalui malaikat, para khawatir as-sabiqin malakutiyah, al-awwalin menjadi ilmul kader pertama, haq, menjadi harus ilmul bisa yakin. baca Tapi Quran. kalau khawatir Dengan datangnya benar, dari dengan benar. hawa nafsu, Saya sering menjadi mendengarkan orang angkal ceramahnya murka, enak banget, tamak dan begitu rakus. dalil Kalau dan berantakan jadi setan, Qurannya, menjadi cebrik waswas kelihatannya syayatin. jijik. Itu Kafar, ada di setiap kafiru kufran. intuisi kita semua. Pesantren harus mampu memanage Huwallazi memanage ba'atsa intuisi fil agar para santri memiliki ummiyina dauk rasulan nurun minhum yahdifullah ala yatlu qalbi santri semuanya alaihim insyaallah. ayati Tidak ada ini wa di luar yuzakkihim pesantren. wa Hanya pesantren yu'allimuhumul kita masih kitaba menghormati wal hikmah nilai-nilai wa in yang bersifat kanu min wisdom. qablu lafi Baik itu wisdom dhalalin lokal maupun wisdom yang sudah terkenal. mubin. Saya Karena jarang bawa Said Quran Habib lagu Al-Jilani pokoknya sudah keempat datang. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan Suara ada itu semua manfaatnya. keturunan Syukran wa Kiai dumtum Mutta'ab. fil khairi wal barakati wan najah. Wal Ayah Wassalamualaikum enak. warahmatullahi Enak. wabarakatuh. Ya, Amin Sirot enak. Itu keturunan Kiai Mutta'ab, suaranya enak. Ada raja dari Kanoman namanya Pangeran Nuruddin. Melihat kerajaan sudah dikuasai Belanda, dia meninggalkan kerajaan, punya anak dua yang terkenal. Satu Kiai Murtasim, dua Kiai Mutta'ad. Kiai Murtasim punya anak Kiai Said punya anak Kiai Sirot punya anak Kiai Akil punya anak Mustafa Akil itu. Yang Kiai Mutta'ad punya anak Kiai Abdul Jamil, Kiai Abdul Jamil punya anak Kiai Abbas punya anak Kiai Abdul Abbas. Dan seterusnya buntet itu. Walhasil kemudian pernikahan misanan, ini lagi-lagi muter-muter. Putranya Kiai Murtasim Syekh Said kawin dengan Nyai Maimunah binti Kiai Mutta'ad. Jadi akhirnya semua saudara, sebuah satu darah lah. Keturunan Syekh atau Sultan Nuruddin, Sultan Kesepuan. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Ini saya dongeng sendiri kok. Mau percaya enggak apa-apa terserah. Jadi gini-gini keturunan Raja Cirebon.